Oke, kelas, kita akan bahas materi selanjutnya lagi ya. Ini lanjutan dari video sifat-sifat logaritma. Kalau di buku sifatnya bisa jadi sangat banyak ya, tetapi saya di sini ringkas. Tidak akan terlalu banyak karena sebenarnya sifat itu saling sambung ya satu sama lain. Saya hanya akan bahas 4 saja. Sisanya nanti kalian boleh cari di buku. Silakan kalian cari di buku lain sifat-sifat itu. Kemudian kalau kalian mau menggunakan cara saya ya silahkan. Kalau mau gunakan yang di buku silahkan. Selama itu logis, tidak melanggar kaidah-kaidah dan definisi dasar, silahkan. Ya silahkan kalian gunakan itu ya. Silahkan dikembangkan. Oke, ini sifat yang keempat ya. Versi saya ini sifat keempat dan ya sudah ini terakhir. Setelah ini tidak tidak apa namanya. Saya tidak bahas sifat yang lain lagi ya. Kita gunakan saja pengembangan dari keempat dasar ini. Nah, jadi gini, begitu sifat keempat ini, kalau ada dua bentuk logaritma dikalikan, A logaritma B kali B logaritma C, itu hasilnya bisa diringkas jadi A logaritma C. Nah, di sini diperhatikan bahwa satunya B ini sebagai numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya, ya, yang dicari nilai logaritmanya ini B. Yang satu lagi B-nya sebagai basis. Perhatikan bahwa satunya di atas, ya, satunya di atas, satunya di bawah. Ini boleh disederhanakan jadi A log C log. Bagaimana bisa ya? Ini bisa kita buktikan ya. Ini bisa dibuktikan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita akan coba bahas sedikit saja. Bukti ya, siapa tahu ada yang tidak percaya. Lalu bagaimana ceritanya bisa dicoret begitu? Ya, saya akan coba bahas sedikit ya. Dan ini nanti, jadi kalau kalian mau gunakan ini yang sudah jadi silahkan, mau pakai pembuktian juga boleh-boleh saja ya. Ya bisa diatur lah ya sesuai dengan yang kalian bisa. Oke, buktinya begini ya. Misalnya ya A log B kali B logaritma C. Ini kalau dihitung, kita gunakan yang sebelumnya ini. Ini ada hubungannya dengan sifat ketiga. Jadi A logaritma B ini kalau kalian jabarkan dia bisa jadi seperti ini ya. Nanti ini akan jadi, sebentar saya cari tanda kalinya mana. Oke, ini tanda kali. Ini ya. Nah, A logaritma B itu jadinya logaritma B dibagi logaritma A. Nanti B logaritma C itu jadinya begini. Logaritma C dibagi logaritma B. Ini sifat ketiga ya. Ini saya menggunakan sifat ketiga. Saya kecilkan dulu hurufnya supaya sama ya. Ini fontnya tadi ukuran 11. Oke, saya pakai 11 dulu. Oke, saya beri keterangan saja begini. Sifat ketiga. Sifat 3 ya. Oke, sifat 3. Tebal, miring. Saya beri warna supaya kelihatan beda. Saya beri warna merah. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian ini hanya menggunakan pengembangan sifat ketiga ya. Ini logaritma B itu satunya sebagai pembilang, satunya sebagai penyebut. Ini boleh disederhanakan seperti ini. Saya coret saja. Nah, supaya lebih jelas saya besarkan sedikit, kemudian saya beri warna merah. Oke, bisa dilihat ya. Itu bisa disederhanakan sehingga nanti, nah, insert equation. Saya beri tanda ekuivalen ya. Ini operasi ini akan jadi seperti ini ya. Jadi logaritma B-nya dihilangkan, sisanya ya otomatis yang di atas jadi logaritma C dibagi logaritma A. Ini lagi-lagi bisa kita sederhanakan lagi-lagi menggunakan sifat ketiga. Kalau dia sudah di seperti itu, tunggal bentuknya, berarti hasil ini adalah ini ya. Kalau tadi logaritma B logaritma A berarti hasilnya A log B, berarti nanti ini karena logaritma C yang di atas berarti C itu nanti akan jadi numerusnya. Jadi seperti ini sifatnya. Ini pembuktiannya seperti ini ya. Sehingga dia terbukti. Oke, sederhana ya.
Jadi kalian tidak perlu menghafal banyak-banyak ya, kalau dengan saya itu cukup sedikit saja ya. Seperti ini ya. Tidak usah saya ginikan banyak-banyak ya. Saya rasa cukup sekian saja ini untuk video ini ya. Sifat lain bagaimana ya? Kalau di buku ada banyak ya, termasuk jika logaritma dipangkatkan ya. Oke, bagaimana logaritma dipangkatkan? Ya, apa bilangan yang numerusnya berpangkat bagaimana ya? Itu sebenarnya pengembangan ya. Itu dari pohon faktor juga. Nanti kalian boleh gunakan yang ada di buku. Kalian boleh gunakan metode saya ya. Yang mana saja silahkan itu ya. Saya tidak melarang. Oke, sifatnya saya untuk pembahasan sifat-sifat ini saya cukupkan dulu. Kita akan bahas tentang bagaimana menerapkan sifat-sifat ini pada beberapa soal ya. Ini saja ya, videonya singkat-singkat ya, tidak terlalu susah. Oke, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.